Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD DIY) menggelar 2 kali rapat paripurna untuk melengkapi susunan personalia. Rapat paripurna pertama berlangsung Rabu 23 Oktober 2024 untuk menetapkan dan melantik pimpinan DPRD DIY periode 2024-2029. Para pimpinan DPRD DIY yang telah dilantik tersebut yakni Ketua Nuryadi, SPD, bersama para Wakil Ketua Budi Waljiman, SH, Insinyur Imam Taufik, dan Umarudin Masdar, SAG, memimpin rapat paripurna kedua untuk pembentukan susunan alat kelengkapan Dewan yang berlangsung Jumat 25 Oktober 2024. 72/K/DPRD/2024 tentang pembentukan dan susunan personalia keanggotaan komisi-komisi Dewan Perwakilan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Romawi 2. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 73/K/DPRD/2024 tentang pembentukan dan susunan personalia keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Romawi 3. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 74/K/DPRD/2024 tentang persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 pukul 9:49 WIB. Dalam rapat tersebut menggelar pemilihan dan melengkapi susunan alat kelengkapan DPRD DIY sehingga dapat terbentuk susunan personalia Komisi A, B, C, dan D, serta badan-badan yakni Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, serta Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Istimewa. Susunan rapat paripurna diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, langsung dilanjutkan dengan pemilihan Badan Kehormatan. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD DIY Nuryadi tersebut dilakukan pemungutan suara untuk Badan Kehormatan diikuti dengan pembentukan badan lainnya. Sedangkan untuk membentukan komisi-komisi, Nuryadi memberikan waktu 20 menit kepada para anggota komisi untuk rapat menentukan para pimpinannya. Berikut susunan lengkap personalia DPRD DIY periode 2024-2029. Hanya sampai tanggal 30 November, sehingga hari ini harus segera tentu komunikasi mana saja yang besok harus kita siapkan untuk kita diskusikan. Waktunya sangat pendek, tapi kan waktu pendek kan bukan karena kita juga lambat, karena mekanisme untuk pimpinan definitif pun juga harus sampai Jakarta. Sehingga inilah ceritanya. Tapi apa namanya, ini kan setiap 5 tahun sekali mesti terjadi. Makanya kami sebagai incumbent pasti nggak kaget. Hanya bagaimana kita harus memforsir pada waktu untuk mendekati di batas akhir APBD ini, harus semuanya singsikan lengan baju untuk bekerja. Itu saja kira-kira. Yang lain? Setelah berbentuk ini kan ada pekerjaan yang sudah ada. Ya. Nah, ini apa yang paling mendesak dalam waktu dekat? Mendesak nanti kalau sudah dibangun, Pak. Jadi kan banyak ini kan bahwa kita harus menyelesaikan tugas kita di tahun ini. Sembari kita harus mempersiapkan anggaran untuk tahun depan. Kan itu kira-kira. Maka harus ada komunikasi antara legislatif dan eksekutif. Ya itu yang terpenting. Dan itu kita lakukan
sudah di dalam posisi komisi sekarang. Karena sudah terbentuk atau Pak, sudah komisi-komisi sudah ada, sehingga harapan saya komisi juga ready nanti. Paling tidak mestinya komisi rapat internal dulu di antara mereka, setelah itu rapat dengan OPD. Nah itu menentukan berikutnya. Kami juga begitu, kami juga akan menyusun anggaran maupun khususnya jadwal di Banmus dan anggaran mau kita lihat nanti persiapan berikutnya. Kan kita masih tidak bisa bikin anggaran tanpa melihat anggaran yang sekarang dan kemampuan Pemda sekarang seperti apa kan harus kita lihat. Sehingga pasti banyak sekali. Tapi saat ini kita sudah, mohon maaf, sudah bisa kita bagi ke 55 orang. Kalau dulu pimpinan sementara kan cuma berdua saya. Sehingga saya yakin pasti melihat semangat teman-teman bagaimana begitu definitif ditetapkan, siangnya sudah mulai rapat fraksi, kemarin pakai rotasi, alhamdulillah lah. Ini kelihatan bahwa keinginan teman-teman untuk bersama-sama memajukan DIY dan sebagai wakil rakyat ini akan menjadi kenyataan dengan baik. Badan Perda dan Perdais Sudah ada, Bapak Perda sudah ada. target 2000. Oh iya, semua Pak. Jadi kalau saya tadi belum saya sebut saja, semua alat kelengkapan kan punya fungsi masing-masing. Tentunya mereka juga akan mencoba untuk menggali apa yang akan disiapkan untuk besok, akan dibicarakan untuk di tahun depan. Paling tidak untuk menyelesaikan tahun ini dulu. Kan tanggung jawab kita ini adalah menyelesaikan sampai anggaran di tahun ini kita selesaikan. Entah dalam konteks apapun. Ada yang lain? Komisi-komisi yang besok mau mulai membahas dengan OPD mungkin ada catatan-catatan yang harus Jadi begini. dicermati apa gitu. Oh, banyak hal. Kan spesifikasinya masing-masing ya. Ya. Yang terpenting pesan moral gini lah. Kita itu lembaga yang keinginan rakyat itu kita menjadi lembaga yang baik dan bersih. Ya. Sehingga harapan kita lakukan pekerjaan yang menjadi kewajibannya saja. Sesuai dengan undang-undang, legislasi, budgeting, dan pengawasan, itu saja yang penting. Dan melakukan yang lebih daripada itu. Khawatir malah jadi keliru. Gitu. Itu penting, karena pastinya yang menjaga lembaga ini pasti 55 orang. Nah, mudah-mudahan nanti bisa bersama-sama. Artinya kalau kemarin sudah dianggap baik, yang mudah lebih baik itulah. Jangan lebih turun daripada yang kemarin. Kebetulan saya masih pegang nahkoda sini ya, mudah-mudahan kita masih bisa bersama-sama. Ini semangatnya betul-betul masih bisa kita aturi jempol untuk Mengenai susunan kelengkapan dewan ini menurut Pak selama 5 tahun ini. yang sekarang. Tadi saya sampaikan bahwa ini kita tempatkan kita berikan ruang kepada semua fraksi, walaupun berbagai sama. Tapi semua fraksi ada kecuali fraksi gabungan ya. Yang penting itulah. Jadi tidak ada monopoli fraksional, tidak ada. Perkara pembaganya itu ada yang lebih, ada yang kurang, itu soal lain. Tapi yang jelas kebersamaan itu sudah kita lakukan dari awal. Oke, Pak. Oke, mari.